Kalau kita kalah di dunia mah nggak ada masalah, Pak. Dunia namanya juga tempat dimana semua serba sementara. Yang penting jangan sampai kalah di akhirat. Apalagi kalau kita sudah pelajari skenario akhir zamannya bahwa kita sedang berada di babak keempat. Kalau kita berada di babak keempat, ya semua kita umat Islam di bawah garis merah. Jangan Anda bermimpi menyatakan, oh kita sedang menang, kita sedang berjaya sekarang. Padahal nyatanya adalah diatur orang kok. Mending diatur orangnya dalam urusan apa, Pak? Sampai urusan sholat diatur orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, terasa nggak diatur orang urusan sholat kita? Gitu. Kalau Anda merasa yang kayak gini ini aturan Anda, ya kan, Anda harus berpikir ulang gitu. Harus direnungi baik-baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, let's face it, ya kan? Let's be honest, ya kan? Ya, adalah kita berlaku jujur dan berterus terang. Kita sedang kalah sekarang ini, Pak. Kita ini di babak keempat, di bawah garis merah. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah Ta'ala di babak keempat ini. Sekarang ini kita bukan di sini, Pak. Bukan juga di sini. Kira-kira di sini, Pak. Udah deket nih, mau pindah ke babak kelima. Insya Allah. Nah, kata Nabi, babak keempat ini nasibnya akan sama dengan babak 1, 2, dan 3, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu, dan kemudian datanglah babak terakhir, babak kelima. Namanya apa? Khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Berarti ujung umur umat Islam itu husnul apa su'ul khatimah? Husnul apa su'ul? Husnul apa su'ul? Yakin? Yakin? Katanya khilafah nggak boleh. Kok Anda yakin husnul khatimah pada ujungnya khilafah? Ayo, gimana? Hah? Jawabannya begini. Jawabannya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ke Masjid Nabawi. Terus ketika di depan makam Nabi, dia berkata, dia bilang begini, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, wajib kita terima. Nah, gitu. Sekarang saya tanya, ini hadis ini ucapan siapa? Ucapan Nabi Muhammad SAW. Patutnya kita terima apa kita ragukan? Kita terima. Ya. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin. Sedangkan Al-Quran berkali-kali Allah menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang bertakwa. Nah, kalau ujung akhirnya khilafah ala minhajin nubuwah, berarti itu pasti berpihak pada orang bertakwa atau berpihak pada orang kafir? Berpihak pada orang bertakwa. Jadi kepada mereka-mereka yang menentang konsep khilafah, ya dia tinggal nunggu waktu aja untuk akhirnya menyadari dia salah. Gitu. Bahwa sekarang khilafah nggak sedang tegak, ya emang jadwalnya lagi belum tegak. Terus mau gimana? Gitu. Ente mau maksa gitu jadwal. Lawang jadwal kemenangan kekalahan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah meyakini jadwal itu akan datang dan kita mempersiapkan diri, menyesuaikan diri. Jadi istilahnya surfing above the waves of the scenario, ya kan? Kita berselancar di atas ombak skenario itu. Ya, itu tugas kita sekarang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Dan di sini ada catatan bintang 1 selama 1342 tahun Hijriah. Ya. Bayangkan ya, kita umat Islam ini pernah berjaya 1342 tahun ya, dari sini nih, dari tahun 13 Hijri, 13 kenabian 0 Hijriah sampai 1342 Hijriah, kita ini di atas garis merah, Pak. Berjaya kita.
memimpin dunia ini Pak, Masya Allah Ta'ala. Dan pada saat umat Islam memimpin dunia Pak, semua umat lain, bangsa-bangsa lain look up to us, ya kan, memandang kita dengan hormat. Makanya kalau Anda pelajari foto-foto, lebih tepatnya lukisan, karena zaman itu belum ada kamera, raja-raja abad 16 di Eropa, abad 17 di Eropa, abad 18 di Eropa, coba lihat foto-fotonya, lukisan-lukisannya, raja-raja itu, kostumnya, pakaiannya, celananya cingkrang nggak? Cingkrang. Kira-kira niru siapa tuh? Ya niru umat yang sedang berjaya. Karena umat yang sedang berjaya dimanapun itu akan jadi role model Pak, selalu begitu. Wanita-wanita di Inggris 100 tahun yang lalu Pak, itu ada yang bukan muslimah pakai jilbab panjang-panjang Pak, wanita muslimah yang terhormat itu. Jadi kita ini pernah memimpin dunia Pak, dan kita memimpin dunia bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak Pak, 1342 tahun Pak kita memimpin dunia. Jadi nggak pantas umat Islam itu punya mentalitas nggak siap mimpin gitu, nggak pantas. Cuman sekali lagi saya ingatkan, kalau jadwalnya lagi nggak mimpin, jangan ngotot gitu. Jadwalnya lagi nggak mimpin, pengen mimpin, akhirnya pakai cara untuk mimpinnya dengan cara-caranya orang kafir, wajahnya muncul di semua tiang listrik, di pohon-pohon gitu, nggak pantas banget gitu. Ya. Umat Islam itu cirinya, yang layak jadi pemimpin itu ibaratnya kudu dipaksa jadi pemimpin gitu. Nggak ada kampanye-kampanye nawarin diri gitu untuk mimpin, nggak mungkin, itu nggak mungkin, itu nggak begitu orang beriman gitu. Makanya nanti pemimpin kita di babak kelima nanti, ya, yang namanya mirip nama Nabi kita, nama ayahnya mirip nama ayah Nabi kita, yang julukannya Al-Mahdi itu, dia muncul itu dipaksa Pak, dia dibaiat paksa di depan Ka'bah, dia nggak pingin. Tapi 313 orang ini yang mirip seperti pasukan perang Badar, 313 orang ini, ya, itu merasa yakin dia ini laki-lakinya. Udah, kita datengin dia, ya, ulurkan tanganmu biar kami baiat jadi pemimpin. Dia nggak mau. Bukan saya, kamu salah orang gitu. Enggak, kamu orangnya. Kalau kamu nggak mau, kami pukul tengkukmu. Artinya diancam hukuman mati Pak, diancam mati Pak. Yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiat laki-laki ini padahal dia nggak suka gitu. Jadi mesti dibaiat paksa nanti Al-Mahdi. Kenapa? Ya karena dia layak. Justru karena layak lah dia harus dipaksa. Kalau zaman sekarang Pak, kita yang dipaksa ngeliat wajah tuh orang gitu kan, astagfirullah, ini orang GR amat gitu, ya kan. Kagak layak, muncul di mana-mana wajahnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara ketika Eropa dan Amerika, kaum kafir barat, Yahudi Nasrani memimpin kita, ini belum sampai 100 tahun Hijriah, belum ada 100 tahun Pak mereka memimpin kita. Sedangkan belum ada 100 tahun saja kekacauan yang ditimbulkan itu sudah dahsyat sekali sekarang Pak. Kekacauan yang ditimbulkan sudah rusak sekali ya. Dan tingkat kerusakannya sampai sekarang kita udah mulai diarahkan menjadi orang-orang yang kagak manusiawi Pak, kagak manusiawi. Kan manusia itu dasarnya adalah makhluk sosial Pak. Yang namanya makhluk sosial tuh demen bersosialisasi, berinteraksi ya, bercengkrama, bersalaman, berpelukan kalau ketemu gitu. Nah sekarang ingin dibuat kita jadi robot-robot Pak, menjauh dari satu sama lain, nggak boleh salaman, apalagi pelukan gitu. Makanya kalau di hari-hari sekarang ini Pak, saya kalau diundang ke sebuah masjid ya kan, begitu ketemu pengurus masjid, jamaah masjid, kelihatan semangat salaman, pelukan gitu kan, dalam hati saya, normal nih orang, masih ada orang normal gitu ya kan. Tapi kalau belum apa-apa dia udah kayak mau main silat gitu ya kan, oke kita main silat juga gitu. Cuma dalam hati kita, kasihan deh loh.